Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Firhan Kadula, selaku host Mansa TV Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo, yang akan menemani hari kalian selama beberapa jam ke depan. Nah, seperti biasa, tentunya Mansa TV menghadirkan karya-karya yang sangat luar biasa, dan pada hari ini kembali lagi dengan program Sapa Alumni. Berbicara soal alumni 1 Kota Gorontalo, tentunya kita mengetahui bahwa MAN 1 Kota Gorontalo merupakan sebuah wadah pendidikan yang akhirnya melahirkan generasi-generasi yang hebat, cerdas, yang karyanya bukan hanya diakui di Indonesia, bahkan sampai diakui di tingkat regional maupun internasional. Berkaitan dengan hal ini tentunya saya didampingi oleh putra daerah dari Bumi Bertasbih, Bapak Haji Lahmudin Hambali, Sarjana Sosiologi, Magister Sains, selaku bintang tamu pada hari ini yang merupakan alumni di MAN 1 Kota Gorontalo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik Pak, kabarnya bagaimana hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah baik-baik. Saya penasaran dengan Bapak karena saya membaca banyak sekali artikel yang saya temui di beberapa sosial media. Kemudian saya baca juga di kabar berita, koran dan lain sebagainya. Ternyata Bapak merupakan salah satu orang yang berpengaruh. Bukan hanya di Kabupaten Bawalemo Bapak, karena mungkin Bapak dari Kabupaten Bawalemo, tapi sampai Indonesia begitu Pak. Kira-kira menurut Bapak apa kelebihan Bapak begitu sampai akhirnya Bapak bisa dikenal dengan orang yang akhirnya memiliki impact positif bagi masyarakat di luar sana? Tapi saya banyak negatifnya sebenarnya. Namun sebelumnya saya menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan saya ingin menyampaikan apresiasi yang setingginya terhadap mulainya dan launchingnya Mansa TV. Oh iya. Saya mengira bahwa di Gorontalo satu rasa yang punya studio TV baru di Madrasah. Wah. Itu kita apresiasi, termasuk saya salah satu alumni yang sangat bangga. Sehingga pada saat saya dihubungi, Pak Lahmudin bisa ke Madrasah Aliyah, saya bilang, oh, cepat-cepat saya mau datang kan. Wah. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya dari sisi positif tadi dari bahwa apa langkah-langkah sesungguhnya yang dilakukan sehingga saya bisa dikenal. Saya ini anak orang miskin juga. Terlahir orang miskin, ibu saya, orang tua saya cuma pedagang kecil, kecuali ibu saya adalah seorang guru yang meliku kehidupannya, memberikan semangat spirit untuk menyalahkan anaknya. Saya di Madrasah Tsanawiyah itu awalnya saya berawal dari pondok pesantren sebenarnya. Tapi di pondok pesantren ada beberapa ustadz yang meminta saya harus keluar dari Tilamuta karena mungkin sikap ya. Saya ditawarkan kalau bisa sekolah di madrasah. Saya tidak pikir panjang, bagaimana sama orang tua bilang ya nanti kita antar. Dan begitu diantar, alhamdulillah sampai ke sini. Saya tinggal di asrama, di asrama dan belum asrama seperti ini. Asrama waktu itu masih disekat dengan triplex, dengan kayu-kayu. Iya. Dan pimpinan kami kebetulan sekarang jadi kepala sekolah di sini, Pak Waris. Sebagai senior, orang yang paling senior di sekolah. Oh, sudah kepala sekolah Bapak Waris? Pak Waris sekarang kepala sekolah, dan dia orang yang paling tegas, tapi orang yang paling penyayang adik-adiknya. Dan dia dari zaman ke zaman selalu dikenal oleh orang. Baik sebelum kami, sesudah kami, bahkan orang yang sekarang, yang sekolah yang pernah jadi alumni, sangat kenal. Karena kepala sekolah yang sekarang ini kan sekolahnya dari PGA, tapi begitu beralih jadi status aliyah, beliau kuliah tetap beralih jadi lagi man model, tetap beliau tinggal di sini. Bahkan waktu itu kalau mau beliau menikah di sini. Itu. Kemudian kondisi yang ada sekarang ini akibat dari beberapa support yang disampaikan setiap kami berada di sekolah itu pada saat setiap melaksanakan sholat 5 waktu di musala. Jadi pada saat di musala itu ada pembinaan dari guru-guru, terutama waktu lohor, waktu asar, dan selalu kami dibimbing oleh Pak Waris sesudah sholat maghrib sampai isya. Di situ kami diberi muatan-muatan, diberi kami masukan-masukan, diberi kami ilmu, informasi-informasi, bahkan support untuk bisa menjadi anak bangsa yang berbuat baik di masa yang akan datang.
Akhirnya ya kami berpikir tentang itu dan kami melanjutkan apa yang disampaikan itu, kami bekerja keras sampai kami. Baik, keren sekali pengalamannya Bapak. Tapi satu hal yang saya I'm still curious until now, Pak. Jadi saya itu sangat penasaran dengan perjalanan Bapak. Karena basically ternyata Bapak lulusan Madrasah Sanawiyah, kemudian melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah. Jadi secara basic Bapak adalah tamatan sekolah agama ya, Pak, basis agama. Tapi kok kenapa nama Bapak bisa melebar begitu di dunia perpolitikan dan pemerintahan? Iya, saya sekolah yang berbasis agama, agama sedikit. Tahunya cuma sholat 5 waktu, tahu mengaji, Al-Quran masih kurang juga, hanya mendengar saja. Karena memang dalam proses perjalanan studi yang saya lakukan, banyak ke ekstra daripada intra. Ekstra apa itu, Pak? Kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya di sini didorong untuk menjadi pengurus OSIS dan saya belajar dari pengurus sehingga saya saat ini mencari kegiatan-kegiatan yang di luar bisa mengembangkan kepribadian tentang organisasi-organisasi itu yang saya dapatkan sehingga pengembangannya ke arah lebih ke keluar daripada sekolah madrasah itu. Kalau ilmu pemerintahan dan lakukan itu karena saya mendapatkan di luar dari kampus dengan di luar sekolah. Tapi pelajaran organisasi itu yang saya dapatkan itu dari sekolah, utamanya dari Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo yang mendapatkan semua pengalaman. Sedangkan baru kelas 1 saya sudah diminta untuk menjadi pengurus OSIS. Wah, kelas 1. Ya, biasanya kan pengurus OSIS nanti kelas 2 atau maksimal dia kelas 3. Iya. Dari situ saya belajar, pramuka saya belajar, kegiatan-kegiatan keluar yang dibawa naungan oleh Madrasah Aliyah saya terus ikuti dengan teman-teman, tetapi dilakukan ke koordinasi dan pengawalan oleh sekolah itu sendiri. Baik, keren sekali Bapak. Dari segi pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, baik dari segi pengalaman organisasi waktu di SMA sampai di universitas, saya punya satu pertanyaan untuk Bapak. Mungkin ini hanya tebak-tebakan aja ya Pak. Kira-kira Bapak selama di universitas pasti jadi seorang demonstran. Benar nggak Pak? Pada tahun 1998, Iya. pada saat saya lulus dari sini, alumni, kita kan keluarnya tahun 97. Pas 1998 ada musyawarah pemilihan senat. Iya. Pada saat itu kebetulan teman kami, kakak kami, Pak Laode, salah satu teman dari Kendari terpilih senior kami. Dan saya diminta untuk menjadi salah satu wakil ketua senat. Pada saat yang bersamaan ada gemuruh yang melanda Indonesia waktu itu, yaitu ingin menjatuhkan Pak Presiden Soeharto. Maka mahasiswa-mahasiswa di Gorontalo terlibat, termasuk kami pengurus-pengurus senat, mengumpul seluruh mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan gerakan di jalan meminta Pak. Kebetulan karena saya waktu itu semester 1, kita diajar bisa sama-sama dengan gerakan. Sehingga pergerakan saya belajar dari semester 1 untuk melakukan pergerakan. Dari situ kita belajar akhirnya bisa menjadi sebagai sesudahnya di beberapa daerah. Ceritanya. Baik, keren sekali. Sekarang saya tidak seperti belajar lagi Pak, tapi seperti saya itu dibawa kembali ke 1998. Padahal saya kelahiran 1997, mungkin saya baru berumur 1 tahun ya Pak saat itu. Tapi Bapak sudah terjun di dunia perpolitikan dan pemerintahan, keren sekali. Saya sangat mengapresiasi Bapak. Nah Pak, ini saya melihat biografi ataupun riwayat Bapak, ternyata dari tahun 2004 Bapak pernah menjadi anggota DPR. Kemudian pada tahun 2009 kembali lagi terpilih menjadi anggota DPR. Selanjutnya Bapak menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bualemo dan sekarang Bapak berdiri sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo. Itu merupakan prestasi ataupun pencapaian yang sangat luar biasa Pak. Apalagi Bapak basic dari madrasah, begitu Pak, sekolah agama. Kira-kira bagaimana perjuangan Bapak bisa sampai di titik itu? Jadi kalau saya ingin buka yang sesungguhnya, sampai alhamdulillah bisa berkiprah ke masyarakat, madrasah ini menjadi salah satu benteng saya sehingga saya bisa berafiliasi dengan masyarakat. Saat yang mengokohkan kepribadian saya, menjadikan saya jadi orang dewasa yang bisa membeda-bedakan sesuatu dan yang hal dan bisa untuk melakukan langkah-langkah selami, sehingga secara politik begitu saya memutuskan ke politik,
harus ada beberapa pengalaman-pengalaman di sekolah saya jadikan pegangan yang mungkin saya tidak bisa dapatkan di tempat-tempat lain. Salah satu di antaranya misalnya ketika kami melakukan komunikasi dengan masyarakat, kan perbedaan mohon izin dalam tanda kutip, Ya. perbedaan sekolah madrasah lain, saya tidak mengatakan sekolah umum, Iya, tapi sekolah lain ada dari sisi pendekatan dengan masyarakatnya. emosional ya Pak. Secara emosional pasti berbeda. Itu yang kalau kita mengajarkan bagaimana setiap saat di sekolah ini hubungan silaturahmi antara manusia dengan manusia itu harus kita lakukan. Iya. Pengalaman itu dan ilmu itu sedikit yang saya dapatkan, saya kemudian lakukan implementasikan di lapangan. Alhamdulillah dari 2004 tadi disebutkan, Iya. saya menjadi anggota DPRD, kemudian sampai 2009. 2009 saya maju lagi, terpilih. Kemudian 2011 saya maju pilkada, terpilih. Akhirnya terputus sampai 2017. 2017 ya terhenti karena akibat dari masalah non teknis, mengakibatkan tidak bisa melanjutkan di pemerintahan. Alhamdulillah dipercayakan satu pimpinan partai politik. Kami pegang partai politik itu dan kami sekarang dipercayakan sebagai anggota. Tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa saya bukan satu-satunya adalah kader partai politik yang dari madrasah yang berkiprah di DPR maupun di Banyak eksekutif. ternyata. Madrasah Aliyah Negeri sangat banyak. Baik di Gorontalo Utara, Wah. di Kabupaten Gorontalo sangat banyak. Ya mungkin di Kabupaten Balimun saya salah satunya. Tamatan dari Man satu Pak. Man satu Gorontalo. Keren sekali. Ada yang dari Madrasah Aliyah, ada yang dari PGA, ada juga yang dari Madrasah Aliyah model waktu itu. Nah sekarang berkiprah. Dan kami ada grup untuk itu, cuma memang banyak tidak diketahui oleh adik-adik karena memang sudah antara waktu itu kan bisa berbeda, berubah-ubah juga. Jadi grupnya itu mungkin Ikatan Alumni Man Satu Kota bersatu begitu Ya, untuk jadi kita perangkatan. Keren kita sekali. ya. Jadi kita ada grup perangkatan untuk membangun silaturahmi terus bahwa dan juga kita menghitung beberapa jumlah siswa yang terlahir dari sini yang berkiprah di masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya ada beberapa orang saya kasih contoh saja Pak Hamzah Sidik, kemudian Pak Yunus ke Kabupaten Gorontalo, kemudian Pak Bano, Safrudin Bano juga dari semuanya mereka alumni di Madrasah Aliyah Negeri dan mereka juga orang-orang hebat yang berkiprah di partai. Dan saya melihatnya kita menggunakan satu ilmu, kita menggunakan satu rasa dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, yaitu cuma silaturahmi yang kita dapatkan ilmunya itu dari Madrasah Aliyah. Keren Gorontalo. sekali. Jadi bisa saya simpulkan kalau Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo merupakan cantilevers atau penopang begitu supaya Bapak dan kawan-kawan itu bisa Dulu orang masuk sekolah Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo di masa kami itu diistilahkan buangan dulu. Tapi begitu kader-kader yang sudah lahir dari sini keluar dari sini menjadi kader-kader terbaik di daerah ini, Iya. maka ini menjadi rebutan. Wah. Akhirnya dulu kami cuma ratusan orang siswanya. Sekarang saya dengar beberapa kali saya dengar sudah ribuan orang. ribuan Pak. Sudah ribuan orang di sini. Artinya akan datang di masa akan datang orang yang berkiprah ke masyarakat, berkiprah di keilmuannya masing-masing, tapi pasti akan datang satu saat akan ada rebutan antara alumni dengan alumni di satu tempat karena banyaknya kader-kader yang lahir dari sini yang punya kemampuan keilmuan yang dimiliki masing-masing. Baik sekali. Nah, secara saya bisa simpulkan Bapak ternyata Man Satu Kota Gorontalo yang Bapak sempat sebutkan tadi merupakan sekolah buangan, akhirnya stigma dan perspektif tersebut bisa patah karena terbukti bahwa generasi yang lahir dari Man Satu Kota Gorontalo ternyata mampu di kursi pemerintahan dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sering ditanya kalau di mana-mana dengan jabatan mohon izin, Iya. dengan kapasitas yang saya miliki sekarang, begitu ditanyai, Pak Lahmudin alumni mana, langsung bilang saya Madrasah Aliyah Negeri. Keren. Kan tidak malu membanggakan itu. Karena Iya. apa? Dengan kondisi melihat Madrasah Aliyah patut kita bangga juga. Iya. Dulu saja masih kecil, masih sedikit siswanya, guru-gurunya juga masih sedikit. Sekarang kita akan menjadi Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo. Bapak saja bangga, apalagi saya yang akhirnya sekarang saya merupakan tamatan dari Man Model Bapak. Ya. Hari ini saya akhirnya duduk bersama Bapak sebagai alumni, mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak, saya tambah bangga lagi Pak. Ya. Dengan pencapaian-pencapaian yang dihasilkan oleh Bapak dan mengetahui bahwa Bapak lulusan dari Man Satu Kota Gorontalo. Nah Pak, di sini kami punya beberapa pertanyaan dari netizen Pak. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang eksistensi Man Satu Kota Gorontalo yang saat ini dianggap sebagai sekolah unggulan
dengan segudang prestasi intra dan ekstra? Saya kira kita sangat mengapresiasi dan tidak diragukan, dan oleh karena itu saya mengajak kepada orang tua siswa maupun para calon orang tua siswa bahwa Madrasah Aliyah Negeri adalah menjadi madrasah kebanggaan untuk bisa memilih pada saat kita sesudah dari sini kemana arah kita yang bisa diarahkan oleh sekolah itu. Dan banyak orang-orang yang terlahir dari sini yang menjadi yang punya prestasi di luar, yang membanggakan sekolah maupun dibanggakan oleh sekolah itu. Baik, keren sekali pemirsa yang ada di rumah. Nah, sebenarnya kami masih banyak sekali pertanyaan yang akan kami lontarkan kepada Bapak Lahmudin Hambali selaku narasumber pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih punya banyak sekali surprising untuk kalian yang ada di rumah. Tetap bersama kami di Mansa TV, media prestasi dan edukasi. Jumpa lagi bersama saya Firhan Kadula masih di acara Mansa TV dalam program Sapa Alumni. Nah, masih bersama public figure yang sangat luar biasa di samping saya. Nah, Bapak untuk menindaklanjuti pertanyaan yang tadi mungkin pemirsa di rumah masih bertanya-tanya dan ingin menggali sedalam-dalamnya terkait pengalaman Bapak yang merupakan lulusan ataupun alumni dari MAN 1 Kota Gorontalo yang sekarang sudah memiliki kiprah yang sangat luar biasa, melebarkan sayap bukan hanya di Gorontalo, teman-teman yang ada di rumah, tapi bisa sampai di seluruh Indonesia, bahkan di kancah internasional. Nah, pertanyaan yang berikut Bapak, kiat-kiat agar bisa menjadi pribadi hebat dan luar biasa, mengingat bahwa Bapak adalah tamatan pendidikan berbasis agama, tapi bisa duduk di kursi pemerintahan. Ini merupakan problem Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, kira-kira gimana tuh kiat-kiatnya Bapak? Untuk saya pribadi jadi masalah besar. Ya, saya sebelum menghadapi situasi dan yang tidak terkendali dan mungkin mencoreng juga madrasah aliyah. Karenanya saya secara pribadi pada teman-teman alumni, pada teman-teman adik-adik siswa, guru-guru, masuk masyarakat luas yang merasa beberapa waktu lalu pernah melakukan sangat luar biasa dan mungkin bahwa nama baik untuk madrasah ini, alumni maupun siswa itu sendiri. Lewat kesempatan ini saya mohon maaf pahit yang saya dapatkan dan pengalaman yang harus dilakukan oleh alumni madrasah yang sekolahnya berstatus madrasah. Iya. Kejadian itu menjadi pada tahun 2019 kita semua mendengar pernah terjadi sama diri saya waktu di Jakarta kemarin, dan semua orang mencemoohi saya, semua orang cibiri, menyampaikan ke saya bahwa saya orang yang tidak baik, dan pada saat itu saya mengatakan memang kondisi saya pada saat yang tidak baik dan tidak patut untuk diketahui sebagai public figure. Oleh karenanya lewat kesempatan ini mungkin kesempatan saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh teman alumni. Tapi berangkat dari pelajaran itu, berangkat dari kasus yang tidak baik itu, saya sudah berikhtiar dan insya Allah itu menjadi pelajaran besar untuk tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Memang ada dua sisi. Pada saat saya menjadi public figure, baik menjadi wakil bupati, wakil ketua DPR, anggota DPRD, ada nama baik yang terbawa-bawa. Ada nama besar madrasah yang terbawa-bawa, ada nama keluarga yang terbawa-bawa. Tapi ketika dalam posisi saya masih ada kapasitas, kemudian terjerumus pada kasus-kasus tertentu, maka ini menghancurkan semua nama baik itu. Dua sisi ini ya perlu saya pilih secara pribadi. Pertama, kebaikan yang pernah terjadi menjadi
harapan ke depan itu kita perlu pertahankan bersama. Tetapi pengalaman pahit yang terjadi yang membuat nama baik keluarga maupun kita semua dan lembaga ini tidak bisa dipertahankan, itu harus kita jadikan sebagai pengalaman untuk tidak bisa terulang lagi. Itu menjadi catatan penting. Sehingga kiprah saya ini alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika begitu selesai masalah yang saya hadapi, selesai lulus, pengalaman yang saya dapatkan di sekolah, ini sekarang yang saya coba tumbuh kembangkan di kalangan masyarakat untuk mengembalikan nama baik itu bisa pulih kembali. Dan jangan lihat bahwa orang yang berada di posisi teratas tidak, dia sudah nyatakan orang baik, tidak seperti itu. Bahkan di dalam itu adalah banyak kekurangan yang saya miliki, yang insya Allah tempat ini bagian yang untuk meluruskan semua kejadian-kejadian dan menjadi harapan orang banyak. Keren sekali. Saya secara pribadi merasa termotivasi. Mungkin berangkat dari pengalaman Bapak berada di fase seperti fase yang paling sulit, apalagi mengembalikan nama baik. Saya sangat mengapresiasi dan lagi-lagi saya bangga dengan perjuangan Bapak berdiri sebagai orang yang kuat. Karena tidak banyak yang bisa seperti itu. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang berikut. Untuk menerobos rasa cemas karena potensi yang kurang dieksekusi, tentunya kita membutuhkan cantilevers atau penopang. Sebagai seorang Lahmudin Hambali, siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir dan perjalanan Bapak dan mengapa? Yang pertama tentu kedua orang tua, almarhum maupun almarhumah. Karena satu ketika saya masuk sekolah ini, ya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, saya dicari tahu bakat saya seperti apa. Ya. Pada saat ada salah seorang guru, Pak Waris dengan Pak Burhan, mereka berebutan melihat potensi yang saya miliki. Pak Burhan itu orang bola, Pak Waris orang bulu tangkis. Dan potensi itu ada keduanya. Akhirnya pada saat dikembangkan di sekolah ini, kedua-duanya bisa saya lakukan bersamaan. Tapi pada saat saya sudah kembali dari sekolah menuju pos atau asrama, saya diminta oleh Pak Burhan untuk ke lapangan sendirian. Kita latihan bola sendiri. Sesudah latihan bola sendiri, sore malamnya, Pak Waris itu kalau hari sesudah maghrib, marah-marah ke saya di masjid karena bolos-bolos masuk masjid, masuk musala. Tapi sesudah sholat isya saya diajak main bulu tangkis. Dilatih lagi. Pada akhirnya, saya tumbuh di satu kegiatan, yaitu sepak bola. Saya bisa jadi pemain Persigo Junior kemarin, bergabung di Persigo Senior, kemudian saya dibawa ke Manado, kemudian saya dibawa ke Jawa. Pada saat posisi mau ke Jawa ini, akhirnya dulu kami membeli alat sepatu bola itu atau alat olahraga sendiri-sendiri. Belum ada pemberian dari klub, maka kami beli sendiri. Saya hanya menitipkan sesuatu kepada orang tua saya, terutama ibu saya, karena saya anggap ibu saya sebagai guru. Saya minta ke beliau karena saya ke Manado. Saya minta ke ibu kalau dapat dikirimkan uang karena saya sudah mau berangkat ke Jakarta main bola kaki atas namakan daerah Kota Gorontalo Persib berwaktu itu. Akhirnya yang bawa ini Nisbar Lamusu yang polisi yang sekarang sudah minta pensiun dini karena sudah berkiprah di partai. Dia yang bawa ini informasi, kemudian dikasih ke ibu saya. Ibu saya kirim uang 1.000 perak. Begitu saya terima ibu 1.000 perak, saya tidak yakin. Karena Pak Nisbar ini teman saya yang paling dekat juga dan saya tahu. Akhirnya saya cari sopir, saya tanya sama sopir itu, coba tanya ulang kembali sama ibu, apa benar ibu ini mengirimkan uang 1.000 pada saat saya mau berangkat ke Jakarta. Akhirnya ibu bilang, ibu menyampaikan ke saya, ya benar. Saya kenapa ibu menyampaikan mengirimkan uang 1.000 padahal saya mau ke Jakarta mau beli peralatan. Ibu bilang, terima itu yang 1.000 dan masih banyak utang yang harus saya lunasi. Dari situ saya berniat, saya duduk di masjid sesudah asar, waktu itu yang memandu kami sholat, sesudah lohor mohon maaf, Pak almarhum Pak Nasir Lakoro, guru kami, dia memandu sholat, kemudian setelah itu semua teman-teman siswa, teman-teman saya keluar dari sekolah, dari musalah, saya tidak keluar. Saya tunggu sampai asar, saya di musalah, selesai sholat asar, saya berpikir besoknya mau berangkat, kemudian tidak ada apa-apa yang harus saya bawa. Pada akhirnya,
Saya lagi diajak oleh Pak Kepsek, masuk lagi ke musala. Sesudah maghrib itu biasa saya keluar, tapi sudah maghrib saya tidak keluar. Pak Waris bilang tidak bisa keluar, di sini saja. Kalau tidak mau dengarkan saya punya informasi ceramah-ceramah saya, penting duduk saja. Dan saya memang ada niat mau duduk, tidak mau keluar karena saya ingin berdoa. Adakah orang yang ingin mengantarkan uang ke saya pada saat mau berangkat ke Jakarta? Tidak ada sama sekali yang bisa memberikan orang sekolah. Akhirnya sesudah aja, tiba-tiba saya mau dijemput, datanglah salah seorang guru, Pak Burhan, mengantarkan uang 125.000 ke saya. Kemudian kakak saya yang dulu masih dosen, almarhum sekarang, tapi dia dosen kontrak waktu itu, mengantarkan uang 125.000. Jadi uang yang saya bawa 250.000. Yang kenapa saya bilang kedua orang tua saya yang memberikan kesan yang saya selalu doakan itu karena ibu menyampaikan uang 100.000 ini saya kasih karena saya ikhlas supaya perjuangan itu tetap jadi dan kamu menjadi orang yang berguna. Namun uang-uang yang lain saya bayarkan utangnya. Itu saya bilang inilah yang paling berperan dalam konsep saya. Yang kedua yang paling berperan sekolah adalah, mohon maaf, semua guru-guru. Walaupun ada beberapa orang yang menonjol, semua guru-guru, kepala sekolah, sampai teman-teman kepala sekolah yang ada sekarang, kepala-kepala sekolah yang ada dulu. Walaupun Pak Waris ini paling tahu tentang sifat saya. Ya. Tapi semuanya adalah orang berperan. Kalau saya tidak berbuat begitu dan tidak ada peringatan dari guru-guru, pasti saya tidak seperti itu. Bayangkan kalau saya tidak diluluskan dan tidak dilanjutkan jadi mahasiswa, berarti saya tidak bisa berkiprah. Saya harus putus. Mungkin saya bisa saja di laut, mungkin saya bisa saja di kebun, tapi karena mereka semua mendorong guru-guru saya, akhirnya alhamdulillah saya seperti itu. Keren sekali Bapak pengalamannya. Saya terharu dengan perjalanan Bapak. Nah, teman-teman semua, ketika kita stuck dalam perjalanan kita, yakinlah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana lain yang lebih indah dari itu. Pak, saya penasaran. Apa tipe punya guru favorit saat itu dan siapa guru yang paling berkesan? Oh. Kalau guru favorit itu Pak Waris. Kenapa, Pak? Karena dia selalu berada di tengah-tengah kita. Yang menjadi favorit di tengah-tengah kita. Tapi Pak Waris ini kalau kita bertingkah dia biarkan. Saya ini mungkin termasuk orang yang paling bandel di sekolah. Iya. Bahkan di asrama pun saya orang yang nakal. Kalau saya mau berbuat sesuatu di asrama itu Pak Waris tidak langsung saya yang ditegur. Tegurlah sama keluarganya, sama teman saya yang namanya Pian. Dia sampaikan, Pak Lampudi jangan bawa teman-teman banyak ke sini. Ini asrama katanya begitu. Jadi itu yang menjadi favorit. Tapi karena waktu dulu masih orang-orang bandel jadi sekolah, jadi ya itu karena favoritnya berada di asrama. Kemudian yang berkesan itu mohon izin guru-guru lain, mungkin kalau masih Ibu Hamsina yang guru yang paling berkesan. Kenapa, Pak? Saya pernah upacara bendera. Kebiasaan saya ini cuma jadi pemimpin. Tapi satu ketika waktu diberi tugas kelas kami untuk menjadi pemimpin upacara, menjadi petugas upacara, saya diberi bagian pembaca doa. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Akhirnya ada konsep doa yang dikasih ke saya. Di akhir doa itu saya mendoakan. Karena kebetulan waktu itu almarhum Pak Rusdi Pedungge kepala sekolah, istrinya baru meninggal. Iya. Saya bawakan doa itu. Tapi saya dalam doa itu tidak ada dalam konsep. Jadi saya tambah, saya bilang, ya Allah, berilah jodoh kepada guru-guru kami yang belum punya jodoh, guru-guru kami yang duda, guru-guru kami yang janda. Akhirnya saya dapat sanksi. Dan yang memberikan sanksi itu adalah guru yang favorit buat saya. Wah. Yaitu Ibu Hamsina. Tapi diperintahkanlah Pak Burhan Dunggio yang memberikan sanksi itu. Bayangkan saksinya, dari jam 8 pagi saya sesudah upacara harus berdiri di tengah-tengah matahari sampai jam 12 siang. Tapi sesudah itu saya dipanggil, dipegang-pegang kepala saya oleh Ibu Hamsina, oleh guru-guru lain. Kemudian ada Pak, salah satunya almarhum Pak Nandar. Beliau juga menyampaikan ke saya satu kalimatnya, jangan bandel-bandel lah Mudin. Tapi itu kesan-kesan kalimat-kalimat yang saya dapatkan. Alhamdulillah dengan demikian pada saat saya perilaku seperti itu, sesudah kami jadi alumni dan teman-teman semua berhasil semua, setiap tahun insya Allah kami melakukan kunjungan-kunjungan ke guru-guru yang masih hidup. Dan teman-teman guru-guru kami yang sudah mendahului kami,
Allah kita akan kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua guru-guru yang meninggalkan duluan dari kami mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma amin. Nah, Pak, pantas Bapak terkenal. Ternyata Bapak banyak sekali kesan. Tapi sekalipun Saya terkenal karena saya bandel. tapi saya rasa itu adalah versi terbaik untuk memperkenalkan diri, Bapak. Tidak semua orang bisa, karena kadang-kadang orang bandel itu tidak disenangi oleh orang lain. Tapi saya berusaha, bandelnya saya bukan berarti saya berbandel di luar koridor. Artinya masih saya bisa imbangi dengan perilaku-perilaku yang saya dapatkan dari sekolah. Bahkan sampai sekarang pun saya banyak orang menyampaikan bandel. Tapi bandel saya sekarang jadi pengurus masjid. Tamirul masjid. Ya. Karena saya rasa itu adalah versi terbaik untuk memperkenalkan diri, Bapak. Ketika kita tidak mampu menerobos jalan lain, maka seperti itulah cara untuk memperkenalkan diri, kan. Akhirnya stakeholder yang ada di satu kota saat itu Setelah kenal dikenal oleh orang banyak kan tinggal memilih mengambil sikap apa, ke politik, ke yang lain, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tinggal itu. Nah, kebetulan kami beberapa kader-kader yang lahir dari sini diberi waktu untuk berkiprah di politik. Salah satunya saya dan teman-teman lainnya. Nah, Pak, masih ada pertanyaan lagi, Bapak. Ini ada pertanyaan, bisakah Bapak sedikit memberikan penjelasan terkait perbedaan Man 1 Kota Gorontalo di zamannya Bapak dengan zaman sekarang? Dan sebagai stakeholder, menurut Bapak apa yang harus dipertahankan serta menjadi letak fokus dari perkembangan dan peningkatan sebuah institusi, khususnya institusi pendidikan? Yang dipertahankan itu adalah prestasi yang didapatkan selama ini. Dan yang kedua, sekolah yang berkembang sekarang ini saya kira tidak perlu ditingkatkan secara kemampuan keilmuannya, karena memang orang-orang di sini punya ilmu, tinggal bagaimana mereka mengaplikasikan di lapangan. Saya tadi diskusi dengan kepala sekolah, saya tanya gurunya sekarang berapa, kepala sekolah punya 100 lebih dengan semuanya, staf-stafnya. Berarti banyak, dulu kita 20-an, 30-an, berarti kita masih minim sumber daya waktu itu. Dengan sekolah yang masih kurang, kapasitas sekolah kelas juga masih kurang. Tapi sekarang sudah banyak fasilitasnya, sudah menunjang fasilitasnya, sehingga ini tinggal dipertahankan. Dan saya kira orang-orang yang pertahankan ini seperti guru-guru yang ada sekarang di sekolah, yang bisa membawa nama baik sekolah itu. Kami bangga, dan ternyata yang menjadi kepala sekolah dan guru-guru sekolah ini adalah alumni-alumni yang paling banyak dari sini. Itu kebanggaan kami yang harus kita pertahankan, karena mereka lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri. Yang membuat saya kesan itu satu, saya diskusi dengan kepala sekolah yang ada sekarang, untuk mengenang bahwa dari PGA ke Madrasah Aliyah model, kemudian Madrasah Aliyah Negeri 1 Gorontalo, buat kami yang ada di luar sekarang ini hanya ada satu bangunan. Saya minta kalau dapat bangunan itu jangan dirobohkan. Alhamdulillah sampai sekarang Pak Waris dengan konsisten sebagai kepala sekolah tidak merobohkan bangunan yang ada di depan. Bulu tangkis itu dari PGA akhirnya, bukan nanti dari kita. Saya saja datang sudah begitu modelnya. Jadi cuma itu yang saya minta sebagai tanda bahwa benar-benar sekolah ini sudah melahirkan kader-kader bangsa yang baik, yang ribuan orang yang sudah terlahir dari sini. Baik, keren sekali. Nah, pemirsa yang ada di rumah, pesan dari Bapak Lamuddin, jadilah orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, serta bisa dibuktikan bahwasanya kita merupakan generasi yang penuh dengan solusi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mansa TV, media unggul dan inovatif. Baik, masih bersama dengan kami di Mansa TV, media unggul dan inovatif. Dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, masih dengan Bapak Lamuddin Hambali. Pak, ini banyak sekali pertanyaan dan permintaan di luar sana. Nah, kira-kira
apa prospek ataupun harapan Bapak ke depannya untuk MAN 1 Kota Gorontalo supaya menjadi wadah pendidikan yang semakin luar biasa dari hari ini, Pak? Saya berharap rasa Alia Negeri 1 Gorontalo bisa meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada, tetapi ditingkatkan lagi supaya menjadikan anak bangsa kita bakti berguna untuk semua masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, bahkan secara saya kira secara fisik tadi saya sampaikan sekolah ini sudah unggul, madrasah ini sudah unggul daripada madrasah-madrasah sebelum yang kami tempati. Dari sisi sumber daya manusianya juga sudah mumpuni, walaupun saya kira sudah ada yang S3, S2. Dulu dari kita yang ada baru S1 guru-gurunya. Jarang kita menemukan guru-guru yang S2, S3. Tapi sekarang sudah banyak di madrasah. Dan ini perlu kita pertahankan bahkan ke tingkat. Saya berharap Madrasah Alias terus berkarya, terus berbuat, terus bekerja untuk pengembangan sekolah dan untuk memberikan hal yang terbaik dalam pendidikan madrasah yang ada di Madrasah Alia Negeri 1 Gorontalo. Baik, keren sekali. Nah, sebagai alumni, saya juga sebagai alumni Bapak ingin bertanya lagi kepada Bapak, kira-kira bagaimana cara untuk mempertahankan eksistensi dan esensi alumni Bapak? Silakan. Kalau kita alumni kan selalu menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat dari yang kita dapatkan di madrasah ini. Kita ingin menyampaikan setiap perkembangan, setiap yang terjadi di sekolah, setiap prestasi yang didapatkan di sekolah, hal-hal yang baik itu kita sampaikan kepada masyarakat supaya meningkatkan animo masyarakat dalam bisa mengikut sertakan anaknya bisa sekolah di sini. Tapi saya lihat sekarang bahkan ada dulu yang tidak lulus kita luluskan di sini, karena untuk menambah kuantitas jumlah. Tapi sekarang biar yang sudah lulus boleh kita tidak luluskan supaya untuk mengurangi jumlah yang sudah lebih banyak dari yang ada, dari yang dulu. Itu adalah prestasi yang harus kita sesuatu yang membanggakan sekolah, dan itu yang kita pertahankan akan datang. Mungkin nilai tipis-tipis dari sisi sumber daya kualitas yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, itulah yang menyebabkan harus kita ditapis sampai mendapatkan yang terbaik di sekolah ini. Dan insya Allah kedepannya anak-anak yang lahir dari sini menjadi lebih baik dari apa yang kita dapatkan orang-orang yang ada sekarang. Amin. Pak, kira-kira Bapak punya pesan atau apa yang mau disampaikan ke guru-guru MAN 1 Kota Gorontalo, berhubung di sini ada Bapak Kepala Madrasahnya, Pak, Ya. ada wakil-wakil Kepala Madrasah juga. Apa yang Bapak mau sampaikan? Silakan. Sebenarnya mereka ini kan lebih senior dari pengetahuan yang saya dapatkan. Ilmu juga yang saya dapatkan, senior-senior di sini. Saya ingin memberikan beberapa motivasi kepada sekolah, kepada pengelola sekolah, kepada kepala sekolah, bahwa sesungguhnya Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Gorontalo adalah sekolah yang cukup dikenal di Gorontalo, bahkan di luar Gorontalo. Siswa-siswanya banyak juga dari luar Gorontalo yang sampai lahir dari Gorontalo itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan dan meluaskan sekolah ini, perlu ada persatuan, ada kerjasama, ada pikiran-pikiran yang konstruktif dari pimpinan-pimpinan sekolah ini, sehingga sekolah ini bisa berkembang lebih maju sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Dan yang ada sekarang saya kira sudah lebih dari apa yang diharapkan sebetulnya. Tinggal kita pertahankan, semoga sekolah ini terus melakukan karya-karyanya untuk pengembangan sekolah sehingga melahirkan kader-kader bangsa, bukan saja menjadi anggota DPR, bukan saja menjadi wakil bupati, bukan saja bupati, tetapi lebih dari itu, saya kira itu menjadi sebuah kebanggaan kita semua. Dan saya yakin, saya percaya dengan pimpinan Madrasah Alia Negeri 1 Gorontalo yang ada sekarang, saya percaya pasti melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa diharapkan di masa yang akan datang. Keren sekali Bapak. Jadi satu hal yang saya petik dari Bapak Lahmudin Hambali ini, yaitu segala sesuatu harus disertai dengan moralitas dan niat yang baik. Seperti kata pepatah, quid leges sine moribus. Segala sesuatunya harus disertai dengan moralitas. Nah Pak, sebagai closing statement, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah Bapak? Sebagai closing statement. Ya, saya alumni tahun 1997. Di atasnya lagi masih banyak alumni-alumni.
pernah satu saat kita melaksanakan temu alumni di sekolah, melahirkan salah seorang menghadirkan Profesor Dr. Saya Memalabar. Itu di atas jauh dari kita. Di bawahnya kita lagi sudah ada ribuan. Yang saya ingin sampaikan bahwa ingatlah bahwa sekolah ini melahirkan kita menjadi orang yang cukup dikenal. Sekolah ini melahirkan kita menjadi orang yang terdidik sehingga bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sekolah ini memberi kita kesempatan bisa hidup luas, bisa hidup dengan orang banyak, dan bisa berkarir dengan siapa saja untuk mendapatkan kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu yang saya titipkan, tolong jangan hanya dilihat dengan mata, tetapi mari sama-sama kita membesarkan minimal dengan memberikan informasi sekolah ini kepada halayak yang banyak, bahwa sesungguhnya sekolah ini cukup memberikan kontribusi besar terhadap para alumni itu sendiri. Saya bangga terhadap sekolah, sekali lagi, saya tidak akan pernah lupakan, insya Allah, kita tetap akan selalu berjuang untuk demi pengembangan sekolah itu sendiri. Baik, keren sekali. Teman-teman yang ada di rumah, ketika suatu saat nanti engkau lupa definisi dari rumah, setidaknya engkau tidak akan pernah lupa esensi dan kegunaan dari sebuah rumah. Maka itu merupakan sebuah statement yang akhirnya mengakhiri perjumpaan kami pada hari ini bersama narasumber hebat Bapak Lamuddin Hambali, sarjana sosiologi magister sains, yang merupakan narasumber yang sangat luar biasa, yang mampu memberikan kalimat-kalimat luar biasa, kalimat-kalimat jitu yang memotivasi saya sendiri sebagai host pada hari ini, Bapak, dan teman-teman yang ada di rumah, serta mungkin stakeholder yang ada di MAN 1 Kota Gorontalo. Untuk itu, hari ini kami pamit undur diri. Mohon maaf ketika ada salah kata dan perbuatan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.